Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya budidaya ikan lele dan ikan patin. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang penyakit Aeromonas yang disebabkan oleh bakteri. Sebelum kita membahas hal tersebut, seperti yang pada video saya sebelumnya, kita selalu melakukan perawatan air. Nah, ini tadi pagi kita sudah membuang air yang mengandung amonia. Setelah itu kita melakukan pengisian. Jadi kolam ini, di bagian bawah kolam ini seperti kuali, dan di bagian tengahnya itu ada central drain, sehingga nanti biasanya kotoran-kotoran ikan terkumpul di tengah, dan juga penyebab sisa pakan yang kadang-kadang ada berlebih bisa juga langsung terbuang. Jadi sebelum kita ke Aeromonas tersebut, pada video saya sebelumnya kita melakukan pengecekan air ya. Jadi air ini penting dicek, selain dirawat tadi melakukan pembuangan. Nah, timbulnya Aeromonas ya pada penyakit hewan ikan lele ini, pada ikan lele itu biasanya karena air tidak terjaga. Jadi airnya kotor ya, ini diakibatkan oleh menumpuknya feces dari ikan, juga akibat mungkin kondisi lain, misalnya air hujan dan segala macam. Jadi ikan lele ini bisa kita lihat beberapa gejala. Kalau terkena Aeromonas biasanya dia tidak selera untuk makan. Kemudian timbulnya bercak-bercak merah yang makin kelamaan bisa mengakibatkan borok, juga sirip punggungnya, dan terakhir bisa mengakibatkan kematian massal pada lele tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini setiap kolam ini ada saringan. Setiap kolam ada saringan ya. Apa artinya ini? Nah, kita punya pengalaman pada saat kita melakukan budidaya yang pertama kali ya, kita tidak mengerti ini saringannya. Jadi saringan ini dipakai beramai-ramai. Jadi pada saat dulu ikan kita terserang Aeromonas, awalnya hanya satu, tapi karena kita melakukan proses pengambilan lele yang mati, sehingga bakteri yang menempel atau kuman yang nempel pada saringan tersebut terbawa pada kolam lain. Jadi sangat penting ya, teman-teman bisa lihat semua itu. Setiap kolam kita punya saringan. Setiap kolam kita punya saringan. Kelihatan sepele memang, tapi dia bisa membuat kolam-kolam lain akan terjangkitin ya, akan terjangkiti oleh bakteri ini. Oke. Jadi kalau yang ikannya sudah mengalami, wah, ini lelenya lapar ini, kita lewat sedikit aja dia sensitif nih. Ini karena memang lapar, karena sekarang sudah menunjukkan jam 8 lewat. Nah, biasanya kita melakukan pengobatan. Memang masing-masing petani lele itu punya cara tersendiri. Ada yang melakukan pengobatan dengan cara-cara yang berbeda, tapi kita melakukan pengobatan dengan menggunakan bahan dari Boster. Ini adalah Inroplox ya. Di sini ada cara pakainya ya, Inroplox 25. Tapi Inroplox 25 ini tidak juga hanya untuk pengobatan, bisa juga untuk pencegahan, tergantung dosisnya. Jadi ya, di sini ada dosis untuk bisa melalui air, bisa melalui pakan. Dan biasanya kalau sudah terkena Aeromonas, itu tindakan pertama yang kita lakukan adalah dengan menguras air. Menguras air. Kalau karena kita melakukan tebar padat, kita tidak melakukan karantina.
Karena nggak mungkin melakukan karantina. Bayangkan dalam 6.000 ekor satu kolam, ya, dilakukan karantina. Wah, repot sekali, ya. Jadi kita langsung melakukan pengobatan dengan menggunakan Enroplox. Jadi pengobatan ini kalau didata dari Enroplox ini bisa 4-6 gram, ya, 4-6 gram per kilo pakan, gitu. Pengobatan juga bisa 2-4 gram. Nah, untuk itulah pentingnya kita mengetahui agar ikan-ikan kita tidak mengalami kematian massal. Jadi bagi teman-teman, ya, kami informasikan selalu menjaga kualitas air. Ini sangat penting, ya. Jadi jangan pernah bosan mengecek pH air. Mungkin ini video yang bisa kami sampaikan. Kiranya video ini bisa memberikan kontribusi ataupun tambahan informasi bagi teman-teman semua. Saya kira itu aja. Terima kasih, selamat pagi.